Halo, what's up guys? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, di channel analisa technical Smart Money Concept. Hari ini hari Selasa tanggal 28 Mei 2024. Saya akan share analisa di XAU USD ya. Oke, langsung aja kita ke weekly ya. Di weekly kemarin itu minggu kemarin ini muncul candle bearish sweep di ini bawahnya sweep, ini candle bearish. Lalu untuk minggu ini dia muncul, kami belum selesai ya untuk minggu ini. Ini kemungkinan ada retracement. Kalau kita ambil di weekly ya, kita ambil misalkan tarik Fibonacci di sini, area 50% atau equilibriumnya itu sekitar di 2389. Kemungkinan arahnya akan ke sana kalau untuk weekly, karena kan biasanya dia retrace ya. Kalau candle itu biasanya di time frame besarnya dia akan retrace. Jadi enggak akan begitu, jadi ada swing gitu ya. Kemudian kita turun time frame di daily. Di daily swingnya, nah ini kelihatan kan, di daily dua candle bearish gede banget ya. Nah ini terakhir kemarin kan high valid di daily itu enggak di break close body candle, jadi dia masih sweep, belum menjadi break of structure, karena kan ini valid ya atas ini valid. Kemudian ini menjadi liquidity, sweep liquidity. Ini inducement, inducement. Ini inducement. Di dailynya dia masih ini bahaya. Ini kalau misalkan di sini di break ya, kemungkinan akan jauh nih turunnya nih. Yang saya share di analisa weekly itu kan ada 3 skenario. Skenario pertama itu gini, kita coba ulang lagi ya. Kemungkinan akan lanjut begini, karena kan di sini menjadi ini sebentar. Ini itu kita pindahin menjadi higher high, agak gedean ya, 14 lah. Nah ini juga dibikin 14. Nah ini menjadi low. Nah skenario pertama itu kan naik lalu mengesahkan high yang di sini. Ini kan kita transfer ya dari sini ke sini. Ini ditransfer karena ini belum break, kecuali ini break. Ya, kalau di time frame H4 menjadi change of character. Ini di daily walaupun ini fake out, tapi ya masih ada kemungkinan untuk naik ya. Hal yang mesti diperhatikan di sini, ini candle order block di daily ini juga pasti akan ada reaksi, ini ada rejection. Order block ini ada, lalu di sini juga ada imbalance FVG nih. Ini kan fair value gap, ini nggak ketemu nih. Biasanya dia akan tutup dulu. Nah di sini misalkan kuncinya di sini di order block
daily-nya ini apakah bisa ketembus atau nahan. Karena kalau misalkan dia nahan, nah misalkan ada pattern begini, nah ini yang skenario kedua, ini juga bisa aja mungkin turunnya sampai sini, karena ini kan lebih dipersempit lagi ya. Ada demand di daily juga, demand ini juga ada fair value belum ketutup, jadi trading range-nya ini semakin sempit ya, tergantung mana dulu. Kalau di break atas ya akan lanjut all time high baru. Kalau misalkan di ini turun ya dia akan muncul lower low karena low-nya akan lebih rendah dari yang di sini gitu. Di daily oh ya, kemarin skenario ketiganya itu jadi nggak nyampe order block daily, dia langsung turun ke bawah. Jadi masih bisa naik dan masih bisa turun, pasti namanya harga itu kita nggak ada yang tahu ya. Nah, kita cukup tandain kalau di smart money concept itu kita tandain area-area pentingnya. Jadi misalkan kayak gini, order block daily, garis order block ini juga masih fresh, ini belum ada sentuhan apa-apa. Cuman ini dua candle bearish ini turunnya kenceng juga dia. Seller ini kenceng, mungkin bisa jadi trader besar ini sudah taking profit gitu loh. Jadi kalau misalkan kondisi seperti ini apa, kita nge-buy untuk retracement. Nanti di sini kita tunggu reaksi di area-area sini, kita tunggu reaksi. Apakah ada muncul konfirmasi untuk reversal, misalkan ada head and shoulders, kemudian 3 inside down atau apalah, nanti kita coba cari konfirmasi di time frame yang lebih kecil. Lalu sebenarnya ini juga bisa dijadiin dijadiin pertimbangan. Cuman saya juga agak ragu-ragu nih di sini nih jadinya. Kemarin kan saya tunggu itu area sini nih, di area order block ini, cuman tinggal dikit nggak kesentuh ternyata. Nah, coba kita turun time frame di ini daily, berarti ke 4 jam ya. Di 4 jam coba kita lihat ada apa. Di 4 jam itu ada apa. Oke, kita hapus dulu deh semua biar enak. Nah, di 4 jam, oke, 4 jam kita urutin lagi untuk market structure ya. Nah, justru di 4 jam ini dia muncul, nah nih, ini kan pullback ya. Sebentar, ini bukan pullback, oh ini pullback, high. Nah ini di sini ini ambil inducement juga nih, sama kayak di daily nih. Biasanya masih bullish kalau untuk time frame besar, karena low-nya di daily juga masih jauh di bawah, jadi belum ada bearish, masih bullish. Di H4 juga masih bullish. Itu inducement ya. Artinya high yang di sini kan tadi juga valid nih, di daily valid, di 4 ya pastilah. Nah dia, dan ini ngebreak, ini menjadi break of structure di H4 ya. Di H4 ini break of structure. Lalu swing mana lagi yang kita bisa jadiin konfirmasi untuk high di atas ini valid gitu. Nah, aduh, ini cuman gini ya masalahnya. Ini breaknya ini loh, ini tuh kayak meragukan gitu loh. Jadi kayak apa ya, nggak tegas banget, gede gitu. Bullishnya itu kayak gede gitu, engulfing gede gitu. Ini tuh oke, ini break body, tapi kita lihat di sini langsung ada liquidity ini. Ini liquidity teman-teman. Liquidity itu gimana ta? Liquidity grab, ya apapun namanya lah, sweep liquidity grab. Artinya ada, jadi liquidity kalau kita balik ke materi smart money concept di dasar, itu kan liquidity itu kan bahan bakar market.
Jadi trader retail ini menjadi korban sama smart money. Nah, ini saat candle 1, 2 dan 3. Candle di tengah ini kan nge-sweep ya. Nggak close gitu loh. Ini ngambil liquidity, dan candle yang berikutnya ini lebih rendah. Jadi ini sah, ini liquidity ini. Jadi liquidity itu sangat dicari ya sama smart money ya. Jadi yang trader breakout otomatis dia pasang buy stop di sini. Buy stop, ternyata dia SL. Ya kan? Kemudian orang yang limit, misalkan sell limit di sini di area buy side liquidity-nya di daily sama H4 itu juga kena stop loss, karena di sini tuh ada banyak orderan retail, stop loss lah, buy limit lah, buy stop lah, sell limit lah, itu ada banyak area-area di sini tuh liquidity ambil gitu loh. Market itu menciptakan liquidity. Ya ini juga agak rawan gitu. Apakah H4 di time frame H4 ini mampu menciptakan swing baru lagi gitu? Apakah ini menjadi swing baru gitu? Nah, menjadi break of structure misalkan. Karena ini kan sebentar. Ini kan inducement ya di H4 ya. Artinya di sini itu di H4 ini valid loh. Ya cuman itu yang meragukan liquidity tadi loh, sub liquidity gitu. Nah, analisa kita seperti ini itu hanya yang paling penting kita menentukan biasnya itu di mana, di high time frame. Lalu untuk time frame kecil kita coba menemukan konfirmasi entry gitu loh. Nah, ini kan di H4 juga udah valid tuh. Atas bawah valid, high low valid, low-nya juga valid, high-nya juga valid. Nah, kemarin saya kan fokus tuh di time frame kecil untuk cari change of character lah gitu. Nah, ternyata setelah saya bedah loh, ya Allah, ternyata di H4 ini pas di Fibonacci optimum trade entry kita. Jadi kalau misalkan kita kemarin entry di sini ya, cuman kan stop lossnya kan jauh banget ya. Berapa ini? Waduh, nggak nahan lah segini. Harus pakai konfirmasi gitu loh. Misalkan kita mau pasang sell buy limit di sini gitu. Ya oke lah, kita target ke sini atau di order block daily-nya tadi lah. Kalau misalkan kita mau, ini kan lumayan gede, tapi kan apakah mungkin kita mampu menahan floating sebesar itu? Ya kan? Terus ini misalkan kita taruh stop lossnya di sini 260. Kalau lot besar ya nggak tahu. Kalau misalkan lot kecil pun ya 0,01 $26 ya, oke lah. Tapi nggak ada konfirmasi. Kemarin saya nggak kejemput buy-nya. Nah ini tuh di H4 masih bullish ya, masih ada kemungkinan naik juga. Makanya kayak gini, ini juga ada liquidity kan. Trendline itu juga liquidity. Trendline itu liquidity. Mana liquidity? Nah, itu juga suatu saat bakal di sweep dulu. Ini juga di sweep, nanti turun lagi, tipuan lagi. Ya kita hati-hati aja di market itu ya. Analisa itu nggak menjamin bahwasanya kita pasti benar, enggak. Jadi kita hanya memperbesar kemungkinan atau probabilitas untuk winning kita gitu, untuk bisa mengambil profit dari market gitu. Nah, ini kalau misalkan seperti ini ya, smart money akan mengejar di sini kalau kita acuannya di H4 gitu. Karena sebenarnya kalau misalkan H4 itu di time frame dan bursa tuh enaknya itu gitu. Cuman ya itu loh, nunggunya lama. Kemudian range-nya juga, stop loss-nya juga lebar-lebar, tapi reward-nya kan lumayan. Tapi ya itu balik lagi ke teman-teman. Nanti coba kalau misalkan sudah belajar di materi-materi dasar, nanti saya coba video-video berikutnya, nanti coba teman-teman pelajari. Oke, dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share di sosial media. Nyalakan loncengnya biar mendapatkan update terbaru dari kami. Dan tetap support terus ya kami, biar semangat membuat video-video edukasi maupun review harian di XAU USD terutama, karena kan
XAUUSD ini marketnya volatil ya, jadi itu yang disukai sama trader-trader itu. Jadi cepet gerakannya, nggak lama, nggak kayak apa lain gitu ya. Oke. Ternyata begitu ya, dia 4 loh, kok sudah ada ternyata sudah sentuh di optimum trade entry gitu. Nah kemarin kan minggu lalu saya udah cerita di H1 itu kena stop loss, H1 kena stop loss. Aduh, puyeng. Pasti bukan saya aja ya yang kena ini apa stop loss ya. Kemarin tuh ada yang stop loss, ada yang stop loss apa BEP, ada yang plus ya. Kan kalau misalkan kita udah dapat satu RR tuh biasanya saya tuh mainin stop lossnya itu ditaruh di atasnya sedikit entry kita, biar kalau misalkan dia turun ya kita nggak kehilangan apa-apa, ya dapat dikit lah. Ya nggak jadi untung gitu ya, nggak apa-apa, dikit-dikit ya itu strategi seperti itu akan menyelamatkan kita dari kejamnya market ya. Bahasanya kejamnya kayak ibu tiri dong. Oke, di H4 masih begitu. Coba kita turun time frame lagi. Nah, kita hapus ya. Di H4 di H1 di 1 hour ada apa lagi? Nah, di 1 hour ini terakhir ini kan change of character ya. Oke, change of character karena di sini kan tadinya boss break of structure. Kenapa kok boss ya? Karena ini ngambil inducement. Itu ceritanya kalau pakai structure. Ternyata hacknya di boss di H1 break of structure itu di break. Ya jadi ternyata kemungkinan di sini ABC correction ya. Iya. Ini koreksi. Kalau di Elliott Wave itu koreksi ABC. Mana sih? Gitu maksud saya. Kok susah banget. Ini ABC, lalu ini naik. Coba kita kalau pakai impulsive Elliott Wave. Ini. Itu udah cukup sih. Kemudian di H1 kita urutin lagi ya. Di H1 ini kan inducement. Aduh. Makanya ini menjadi break of structure. Ini juga ada inducement. Jadi break of structure terakhir di H1 di swing yang ini ya, di swing impulsif ya, artinya habis korektif yang ABC tadi berarti kan ini impulsif. Change of character, break of structure. Nah ini di break di H1 ya, ini yang kemarin gara-garanya ini change of character. Tunggu lagi di bawah. Aduh, change of character. Jadi di struktur H1 menjadi change of character, di H4 itu menjadi inducement. Jadi masing-masing structure ini berbeda-beda ya strukturnya. Ya pasti high time frame itu menjadi stronger ya. Time frame besar itu lebih kuat daripada time frame yang lebih kecil. Ya kalau misalkan kayak gini ya, kita balik lagi ke target harian teman-teman masing-masing seperti apa. Kalau misalkan udah profit ya di TP aja, mengikuti istilahnya strategi kita masing-masing. Yang penting itu menggemukkan equity, dapat satu banding satu lebih, 1/2 ya udah nggak apa-apa, tergantung set. Yang penting entry-nya itu benar ya, TP-nya tinggal ini masing-masing lah, kalau modalnya berapa gitu ya. Syukur-syukur
sesuai dengan analisa swing-swing kita itu menjadi apa, liquidity itu menjadi kita menjadikan taking profit, ya syukur-syukur seperti itu gitu. Oke, kita coba turunkan time frame ya. Kalau misalkan ini ya, misalkan kita bicara di H1 udah nggak terlalu menarik lagi bagi saya itu H1 itu, karena ini aja kemarin turun ini nggak ada ini loh, nggak ada apa, coba kita ada pullback nggak ada pullback, yang diambil, nggak ada inducement, lower low high, lower high, lower low high, lower kayak gini. Nah, baru di sini aja yang kena optimum trade entry-nya dia 4. Nah, ini ada muncul perlawanan ya. Ini bullish trend, tapi kan secara chart pattern ini kan berflag gitu loh. Makanya kemarin nge-sell lagi kena. Ya apa-apa, yang penting stop loss itu kita harus berteman ya, bersahabat ya. Sebelum masuk market kan kita udah punya setup nih, SL berapa, kita hitung lotnya berapa dolar, hilang ya wes lah, apa-apa. Jadi nggak kita melulu ngelihat, jangan dilihat profitnya dulu berapa, kita lihat dulu stop lossnya berapa, kira-kira bagaimana kalau kena stop loss, habis nggak margin kita. Ya kalau misalkan langsung sekali stop loss langsung habis, berarti risiko kita nggak benar, itu terlalu besar gitu loh. Jadi manajemen itu menjadi penting. Ketika kena stop loss ya kita masih ada peluru untuk open posisi lagi. Jadi ibarat kita perang nih, kita bawa amunisi. Coba kalau misalkan kita cuma dapat 1 granat gitu, lawan perang musuh, ya langsung kita granat, ya kalau orangnya mati semua musuhnya, ya kalau langsung cuman apa, angkat-angkat dikit terus kita yang dikeruyuk, ya kita udah nggak punya senjata lagi, ya habis, mati lah, margin call kita. Kecuali kalau kita punya peluru nih banyak nih, senjatanya banyak nih, kita gunakan dikit gitu, keluarin sedikit, nggak berhasil lagi, ini lagi masih bisa yang lain lagi, syukur senjata kecil pisau aja udah ceng, mati dia, one shot one kill. Oke, itu analisa ya, apa, ilustrasi. Jadi jangan terlalu serius gitu. Di dunia trading itu kita harus banyak apa, berusaha membuat relax gitu loh. Pagi-pagi kita minum kopi. Ya kalau misalkan punya aktivitas safety, kalau full trader ya, kalau misalkan sampingan ya kalian masih bekerja, nanti baru malam buka chat lagi. Tapi kalau misalkan orang yang full trade gitu ya, masih bisa nganterin anak sekolah, masih bisa aktivitas di rumah bersih atau apalah, berkebun, atau yang membuat kita nyaman, yang membuat kita pikiran fresh. Pagi baru kita ngelihat, nanti habis jam 11 atau London session kita baru charting lagi. Itu mood kita harus kita bangun menjadi biar lebih vibe-nya itu positif. Jadi apa yang kita lihat, apa yang kita pikirin itu menjadi enak gitu. Oke. Kemudian di turun time frame di M15 saja langsung. Nah, ini menarik nih. Time frame kesukaan trader ini, M15. Bener gak? Ayo ngaku. Nah, di M15 kawan-kawan. Di sini kemarin saya juga tunggu, nggak kena lagi, astagfirullahalazim. Nah, ini kan pullback diambil dengan pullback. Nah, ini kan inducement. Oke. Nah, dan ini low-nya kan valid. Ini menjadi bos. Nggak ada pullback nih. Ini tanda-tanda ada kemungkinan reverse apa, high-nya ini bakal gampang ditembus gitu loh. Nah, ini bener kan menjadi change of character. Nah, ketipu lagi kemarin, ikutin ini M15 pullback diambil. Nah, ini menjadi bos. Nah, ini deh, saya pikir ini retracement-nya sampai selesai nih, ya udah. Ini ceritanya. Nah, ini kan diambil menjadi change of character. Bayo lah, kok belum mengambil sini sudah change of character. Ya ini ini internal sebenarnya. Jadi kemarin tuh ngeliatin time frame kecil aja, M5 lah segala macam. Nah,
Saya itu entry di mana kemarin nungguin itu. Pas Jumat tak tungguin ndak anu. Di sini saya tarik Vibo. Lu tipis lu nggak kena ini balik. Spreadnya nggak tahu spreadnya ini kena apa enggak. Ini saya tunggu kan ada FIG nih. Saya tuh di sini di Vibo bawahnya lagi nih ada ini kan FIG ini juga belum ketutup loh. Ini tuh dimen nggak diambil. Aduh sayang banget ya. Aduh. Nah sedangkan selling saya karena ini menjadi change of character, aduh nih gagal nih naiknya. Saya pikir yang ini yang gagal, ternyata ini yang gagal. Ini swingnya begini ternyata bosku. Lanjut. Ini menjadi change of character. Ini masih sweep ini. Ini sweep. Ini sweep. Karena kan high-nya ini kan diambil tapi nggak close body. Nah, high-nya ini di full. Nah, break ini semalamnya. Katanya libur nih apa bank-bank ternyata juga gerakannya lumayan ya. Apalagi nggak libur ya. Ini validasi change of character. Tapi susunannya tetap ini ya, swingnya yang kita hitung tuh swingnya ini, gitu loh. Ini amannya beginilah ya. Jadi ini satu swing ini yang kita trading range kan gitu. Jadi ini sama ini high. Ini udah valid belum ya? Belum sih, yang ini belum valid nih high-nya. Jadi pullback-nya itu di sini. Nah, ini kalau turun sampai sana itu menjadi inducement. Nah, berarti kita wajib nge-buy di area diskon kalau begitu. Target ya di sini-sini aja lah. Nggak usah tinggi-tinggi. Orang nggak tahu sampai mana naiknya ya kan. Ya ini area di sinilah. Karena kan ini menjadi di M15 menjadi uptrend ya. Ya kita ngambilnya di buy lah. Kalau misalkan teman-teman yang biasa trading di internal atau di retracement atau di counter trend ya, kalau memang udah bisa market bisa aja kok. Ini bisa dilihat, cuman memang berisiko, lebih berisiko gitu. Ya semua trade setup itu ya berisiko sih ya. Cuman ya kita mesti cari risiko yang kecil lah gitu. Misalkan di sini. Ini area mana ya yang kita bisa kita tarik Vibo nih. Ini belum valid ini. Sebentar tak hapus sih. Ini belum valid karena belum mengambil inducement. Ini loh ada order. Jadi kita ke di sini nih. Kita ambil Vibo OTE lah ya. Itu tadi menjadi order block. Ini juga bawa ada, tapi ya kalau di sini resikonya nggak kejemput, tapi kalau di sini stop lossnya jadi agak jauh gitu. Misalkan di sini kita pasang berapa? Stop lossnya di bawahnya dikit lah. 80. Targetnya kita di mana? Target ya di sinilah. Untuk buy side liquidity-nya 186 pips. 1/2 masih oke. Ya intinya kita harus cari trading plan dulu, kemudian kita hitung kira-kira ini belum valid ya. Ini bukan setup, ini cuman seandainya gitu loh, karena belum ambil inducement. Kecuali sudah ambil inducement berarti kita coba di sini kita cari konfirmasi. Kalau misalkan agresif entry ya sudah pasang buy limit aja sini. Berapa? Stop lossnya 84 pips gitu. 84 pips 0,01 misalkan. Itu kan $8, 8,4 ya. Gak apa-apa ya. Mana tahu setupnya berhasil. Kalau gagal ya udah 8,4 ini stop loss gitu. Atau misalkan berapa pip dapat 1/1 gitu. Teman-teman bisa taking profit sebagian atau close. Yang penting kita equity-nya naik, stop lossnya kalau misalkan mau hold biar aman, biar kita nggak inilah. Walaupun kita udah gini, penyakitnya trader itu kalau misalkan terlalu pede itu ya
malah rungkat gitu loh. Jadi kita harus hati-hati. Itu salah satu penyakit trader. Ya kenapa saya juga pasti semua kayaknya ngalamin ya seperti itu tuh. Terlalu nggak boleh lah, terlalu pede juga nggak boleh, terlalu takut juga nggak boleh ya. Kita mesti slow-slow aja di tengah-tengah gitu loh. Terlalu takut, banyakkan analisa juga nggak ngentri-ngentri. Terlalu berani overconfident juga jatuhnya stop loss melulu. Ya masa sih kita stop loss terus, pastikan juga ada taking profitnya lah, bener nggak? Ya namanya juga trading, harus terbiasa dengan hal itu semua. Kecuali kita nggak mau trading ya nggak usah trading gitu. Cara yang paling aman biar nggak biar nggak hilang ini ya, nggak usah trading. Ya tapi kalau ini jalan hidup yang udah kita tempuh menjadi trading for living, ya kita mesti berani gitu. Kita harus belajar, kita harus bisa analisa sendiri, kita hitung semuanya itu secara sudah terkalkulasi gitu loh. Ya saya masih menyusun beberapa materi untuk video berikutnya, sama beberapa kalau ada, saya juga ada VIP dan mentorship lah. Kalian pilih lah, mau pilih yang mana. Kita one stop. mau mentorship itu artinya ya kita kan private, one on one, satu persatu. Itu nggak banyak lah kita ambil untuk orang yang kita bisa mentorship, karena kan waktu tenaga saya juga terbatas. Ya tentunya walaupun udah banyak materi di channel-channel YouTube, di saya juga ada materi, tapi kan tipikal orang kan beda-beda. Kadang kan pengennya kan dua arah gitu loh. Kalau misalkan banyak ya channel-channel YouTube besar-besar itu yang di grup-grupnya itu kayak di Discord, di Telegram itu kan ya rame aja membernya, antara member itu saling adu setup, kadang-kadang malah berantem, kadang malah adu lah gitu. Jadi bukan jatuhnya gengsi-gengsian gitu loh ya. Jatuhnya bukan kayak bandingin ini metode ini SMC misalkan, ICT gini, SMC itu ngikutin ICT itu ngikutin SMC, nggak ada habisnya. Aduh, saya bilang ya itu harus kita kurangin hal-hal yang memberikan kita itu toksik itu kita harus hilangkan. Share biru-biru doang, nggak ada. Misalkan kalau mau diskusi oke lah, di grup channel Telegram yang gratis kan juga ada tuh. Itu di situ nggak apa-apa. Kita artinya memberikan outlook atau memberikan analisa tuh bukan ngebandingin ya, artinya ya kita sifatnya diskusi gimana sebelum terjadi ya. Kalau udah running ya ngapain gitu loh, mending dikip sendiri aja gitu daripada malah ngerusak mental teman-teman yang lagi belajar, bener nggak? Agak keras saya itu, aduh mohon maaf ya teman-teman ya, saya agak sedikit baper soalnya. Nah oke, untuk analisa XAU USD di daily masih uptrend, di H4 masih uptrend, di H1 itu naiknya mungkin untuk retracement, jadi H1 dia udah change of character ya. Lalu di M15 ini muncul tanda-tanda perlawanan. Tadi ada bullish trend tapi kondisinya itu bear flag gitu lah ya, atau saya nggak terlalu hafal kalau misalkan chart pattern itu namanya, nggak terlalu hafal, cuman kalau bentuknya saya tuh ngerti, oh ini mau kemana, makanya saya kan kombinasi ada chart pattern, ada trendline, ada SMC gitu, ada kadang berfumusang. Tapi secara dasar saya itu mappingnya itu murni pakai market structure-nya smart money concept. Jadi itu kunci di saya ya. Itu pun juga pasti ada kesalahan kadang-kadang, kayak kita tadi melihat miss-nya di mana. Mata itu kadang butuh latihan yang kadang-kadang pikiran juga harus tenang gitu kalau misalkan analisa itu. Tapi kan gini teman-teman, kalau misalkan kita analisa sendiri ya udahlah, kita salah sendiri, bener nggak nyalain orang lain. Kalau misalkan kita ikut analisa orang gitu, nyalain, begitu profit diam aja. Ayo siapa yang kayak gitu, nyari sinyal doang.
Ya tapi kan saya nggak nyalain sih, maksudnya kalau nyari sinyal itu ya sah-sah aja. Orang banyak juga member di VIP juga itu tuh bisa analisa semua rata-rata. Tapi apa mereka sibuk, mereka sambil ini ya sultan-sultan itu. Aduh, kalau buka lotnya udah gila aja dah. Terserah lah, tapi ya manajemennya dihitung ya. Jangan sampai malah rungkat gitu. Oke, coba kita lihat di indeks dolar. Indeks dolar saya tuh kalau nah ini ada liquidity juga nih. Nah, trendline ditembus. Ini kan liquidity. Nah, ditembus lalu ditahan di order block, masih ada kemungkinan naik. Nah, kalau dia break trendline sini ya sudah. Ini kan bull flag nih. Ya kan? Benar nggak teman-teman? Saya nggak terlalu hafal chart pattern tuh, tapi ya ini kayaknya sih bull flag ya. Ini kemudian ada news tuh high impact itu di hari Kamis dan Jumat. Jadi minggu ini kita coba lihat dulu di Senin Selasa ini apa namanya high-nya di weekly itu di mana gitu. Artinya kalau high ya kita cari reversalnya, kalau low-nya cari reversalnya juga gitu. Oke. Sementara itu dulu analisa untuk XAU USD hari ini. Mohon maaf atas segala ucapan saya yang kurang berkenan. Jangan lupa tetap share, subscribe, like, komen, nyalakan loncengnya, dan terima kasih banyak yang sudah support. Terima kasih banyak yang sudah tonton sampai habis. And see you the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.